Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Mustafa dari kelas B dengan NIM 1903111000074. Di sini saya akan menyampaikan resume materi dari jurnal yang berjudul Dinamika Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi. Baik, langsung saja. Pendahuluan. Untuk pendahuluan, pertama, dalam upaya menciptakan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan merata, diperlukan penyesuaian kelembagaan baik untuk kelembagaan pemerintah, swasta maupun petani. Pada tingkat petani, dipandang penting untuk mengembangkan kapasitas asosiasi pemakai air menjadi suatu organisasi yang mampu berperan ganda bukan hanya sebagai pengelola jaringan irigasi, tetapi juga kegiatan usaha ekonomi. Lalu, di dalam konteks kelembagaan irigasi, terdapat 3 aspek penting yang berperan yang menyangkut aspek pertama, batas yurisdiksi, yang kedua kepemilikan, dan yang ketiga aturan representasi atau rule of representation. Sedangkan aspek teknis menyangkut yang pertama, alokasi air, operasi pemeliharaan, ya itu dong ya. Lalu keterpaduan teknis dan sistem kelembagaan sendiri seringkali menimbulkan manajemen konflik sumber daya air. Oleh karenanya, kejelasan What Reuse Rights akan merefleksikan hak dan tanggung jawab dalam maintain sistem irigasi atau perawatan sistem irigasi. Dan kemudian untuk akses dan kontrol terhadap sumber daya air secara konkret, keterkaitan ini disajikan pada Pasandaran dan Taman tahun 2001. Untuk selanjutnya, ada kebijakan pengelolaan air pasca Inpres nomor 3 tahun 1999. Bagaimana bunyi? Yang pertama, terbatasnya kemampuan pemerintah dari segi dana untuk menangani kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi. Pemerintah mencanangkan kebijakan iuran pengelolaan air atau disingkat dengan IPAIR, sepenuhnya dikelola oleh P3A. Tujuan dari IPAIR ini adalah untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh atas OP atau operasi dan pemeliharaan dari sistem jaringan irigasi. Secara umum, kebijakan pengaturan irigasi yang dikeluarkan pemerintah memuat tentang perlindungan sumber daya air dan juga pengaturan pemanfaatannya. Perubahan fenomenal terlihat dari kebijakan pemerintah terbaru dalam pengelolaan air irigasi, yaitu Inpres nomor 3 tahun 1999 tentang pembaharuan kebijakan pengelolaan air irigasi yang memuat 5 isi pokok. 5 isi pokok ini adalah yang pertama, redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi. Yang kedua, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air. Yang ketiga, penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A. Lalu yang keempat, pembiayaan operasional dan pemeliharaan atau OP jaringan irigasi melalui IPAIR. Lalu untuk yang kelima dan yang terakhir adalah keberlanjutan sistem irigasi. Terlaksananya pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam pemberdayaan P3A, khususnya menyangkut 3 aspek pokok, yaitu yang pertama, penyerahan pengelolaan air irigasi atau PPI, yang kedua, pelaksanaan IPAIR, yang ketiga, pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi. Lalu ada pembentukan lembaga pengelola air. Jadi pada pasca Inpres nomor 3 tahun 99 di provinsi, contohnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, di tingkat petani telah dibentuk P3A gabungan dan P3A federasi di mana pengurusnya terdiri dari semua ketua P3A yang ada di wilayah kerjanya. Pemilihan ketua dan pengurusnya dilakukan secara demokrasi dalam suatu rapat anggota. Akan tetapi ada perbedaan cakupan wilayah yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan tersebut. Di antara kedua provinsi, contohnya adalah pembentukan P3A gabungan atau federasi di Jawa Timur berdasarkan wilayah administratif, sedangkan di Jawa Tengah berdasarkan satu wilayah hidrologis. Ini membuktikan bahwa pemilihan ketua dan pengurus dilakukan secara demokrasi berdasarkan kebijakan setiap ketentuan atau hasil yang diperoleh dari demokrasi setiap perkumpulan. Lalu selanjutnya ada jalur dan penggunaan dana IPAIR. Berjalan dengan semangat Inpres nomor 3 tahun 99 dalam penyetoran dan pengelolaan dana, ada beberapa prinsip yang mendasar sebelum dan sesudah adanya Inpres. Dalam pola sebelum Inpres,
tentang penyerahan pengelolaan irigasi. Siklus penyetoran dan pengelolaan iuran di Jawa Timur dan Jawa Tengah tahapannya adalah petugas blok atau petak sawah memungut IPAIR dari para anggotanya, di mana besarnya sudah ditentukan oleh Pemda, dan menyetorkannya ke bendahara P3A. Lalu setelah IPAIR terkumpul dari masing-masing ketua blok atau petak, bendahara P3A menyetorkannya ke Dinas Pendapatan Daerah. Lalu dari Pemda IPAIR diteruskan ke Badan Musyawarah yang anggotanya terdiri dari Bupati, Sekbilda, Ketua Bapeda, dan Ketua Dinas Pengairan. Lalu ada model kelembagaan pengelolaan air irigasi yang antisipatif. Hasil kajian di Provinsi Jawa Timur oleh Rahman dan Kakaryasa tahun 2001 menunjukkan bahwa belum ada kerjasama yang baik antara pelaku pengelola di tingkat atas, dalam hari ini Perum Jasa Tirta 1 dan Pemda setempat, dengan pengelolaan di tingkat bawah, yaitu P3A, P3A gabungan atau P3A federasi. Pada model yang disarankan ini, pengelolaan air diharapkan secara profesional dengan kandungan komersial lebih kental dari aspek sosialnya. Sedangkan di tingkat atas, pengelolaan air sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta. Dan kebetulan juga di Jawa Timur sudah ada Perum Jasa Tirta 1. Wilayah kerja Perum Jasa Tirta 1 meliputi satuan wilayah sungai, di mana penggunaan airnya bersifat umum untuk pertanian maupun non-pertanian, yang bisa lintas administratif, lintas provinsi atau kabupaten, agar petani pemakai air melalui wakil-wakilnya yang duduk di P3A Federasi yang dengan Perum Jasa Tirta 1. Dalam bentuk kerjasama tersebut, P3A Federasi berkewajiban menyetorkan sebagian penerimanya ke Perum Jasa Tirta 1, dan selanjutnya P3A berhak mendapatkan pelayanan atau jatah air yang memadai kesaluran primer sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lalu perlu dibentuk juga Dewan Air dari nasional, provinsi maupun kabupaten sebagai pengawas dan koreksi terhadap kinerja pengelolaan air tingkat atas Perum Jasa Tirta 1 dalam mentaati utamanya mengenai isi perjanjian terhadap P3A Federasi. Untuk menjamin adanya keseimbangan antara pelayanan air yang diterima petani dengan jumlah yang telah dikorbankan, maka perlu dibuat aturan dengan penerapan sanksi yang jelas dan secara konsisten. Misal, jika terjadi pencurian air, pengerusakan saluran, pelanggaran jadwal tanam dan pola tanam, dan lain sebagainya. Demikian juga penerapan sanksi yang memadai bagi petani yang menunggak atau tidak membayar iuran akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab petani dalam berorganisasi. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, dan di slide sebelum terakhir ini saya cantumkan daftar pusaka, sumber jurnal, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.